Kelompok 14 mempersembahkan video proyek akhir perancangan infrastruktur air limbah untuk Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Fakultas Teknik adalah salah satu fakultas tertua dan terbesar di Universitas Indonesia. Berikut adalah data umum dari Fakultas Teknik, mulai dari jumlah bangunan, luas area, hingga jumlah mahasiswa, dosen, dan juga staf, serta anggaran dari Fakultas Teknik. Berikut merupakan aktivitas yang ada di Fakultas Teknik, mulai dari aktivitas akademis, non-akademis, dan juga mobilitas. Berikut merupakan deskripsi rona lingkungan di Fakultas Teknik, mulai dari aspek fisikal, hidrologi, biologi, geologi, sanitasi lingkungan, sosial ekonomi budaya, dan juga fasilitas kesehatan. Berdasarkan Permen LHK nomor 4 tahun 2021, yaitu mengenai kegiatan yang wajib amdal atau dokumen UKL-UPL, bahwa IPAL di Fakultas Teknik tidak wajib amdal, namun wajib UKL-UPL karena kapasitasnya masih di bawah 5.000 meter kubik per hari, sehingga tidak wajib amdal. Kemudian berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga atau minimalisir dari dampak lingkungan untuk aspek kualitas air tanah. Selanjutnya berikut merupakan kondisi existing dari pengelolaan limbah di Fakultas Teknik. Untuk Water sendiri diolah menggunakan biotank, black water menggunakan septic tank, air limbah B3 menggunakan jasa pihak 3, water dari kantin menggunakan constructed wetlands. Berikut merupakan permasalahan yang ada di pengelolaan air di Fakultas Teknik. Yang pertama yaitu lokasi biotank masih di atas tanah sehingga mengganggu estetika, kemudian ada yang korosi pada IPAL, kemudian biotank di Fakultas Teknik belum memenuhi kapasitas air limbah yang dihasilkan di Fakultas Teknik. Dari permasalahan yang telah dibuat sebelumnya atau dijelaskan sebelumnya, maka dibuat konseptualisasi desain. Yang pertama yaitu dibuat klasifikasi tujuan berdasarkan biaya, SOP, efisiensi, daya tahan, dan juga kenyamanan. Dapat dilihat bahwa prioritas tertinggi ada pada efisiensi. Berikut merupakan kondisi existing dari kualitas air limbah di Fakultas Teknik untuk parameter yang sudah memenuhi yaitu pH, minyak dan lemak, dan juga TSS, sementara yang belum memenuhi adalah BOD, COD, amonia, dan juga total coliform jika dibandingkan dengan PP nomor 22 tahun 2021. Kemudian berikut merupakan efisiensi dari unit MBBR, dapat dilihat bahwa semua parameter sudah memenuhi baku mutu lingkungan. Kemudian berikut merupakan konsiderasi dan elaborasi dari kondisi real di Fakultas Teknik, mulai dari meningkatnya kapasitas yang dikarenakan mungkinnya peningkatan daya tampung dan juga jumlah prodi, kemudian jenis makan di kantin yang mengandung minyak dan lemak sebagian besar, dan juga lahan hijau yang luas di Fakultas Teknik sehingga F1 dapat dimanfaatkan kembali, dan juga kondisi existing di Fakultas Teknik yang belum memenuhi baku mutu lingkungan sehingga dibutuhkan treatment khusus. Berikut merupakan unit pengolahan biologis yang terpilih yaitu MBBR karena pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu efisiensi MBBR yang tinggi dan juga kelebihannya itu tidak membutuhkan lahan besar sehingga cocok untuk dipakai di Fakultas Teknik, dan juga diberikan treatment khusus untuk lingkungan di kantin berupa grease trap. Selanjutnya adalah dasar perencanaan dan rancangan awal. Berikut adalah proyeksi penduduk dan timbulan air limbah dari FTUI dan selalu naik pada setiap tahunnya. Berikut adalah pemilihan lokasi IPAL berdasarkan pembobotan dari Jurnal Teknik Lingkungan oleh BPPT, sehingga dihasilkan IPAL 2 sebagai lokasi terpilih. Berikut adalah hasil perhitungan jaringan perpipaan dengan memperhatikan beberapa kriteria desain. Berikut adalah gambaran dari jaringan pengumpul air limbah yang dialirkan dari daerah tertinggi hingga daerah terendah dengan menggunakan bantuan pompa, dan juga jaringan distribusi air daur ulang untuk penyiraman tanaman. Konsep pengelolaan air limbah pada sistem pengumpulan mengandalkan gravitasi dan pompa. Pada pengolahan air limbah menggunakan pengolahan biologis MBBR dan grease trap. Pada kantin, dengan effluent yang dihasilkan telah memenuhi baku mutu lingkungan PP 22 tahun 2021 kelas 2, sehingga dapat digunakan untuk penyiraman tanaman. Pada ruang operasional terdapat panel kontrol dan genset. Waktu operasional IPAL 12 jam per hari dengan 2 shift. Pada IPAL dibangun dinding penahan tanah agar tidak terjadi kelongsoran. Berikut adalah material dan bahan tambahan yang digunakan pada IPAL. Berikut adalah penggunaan software modeling dan simulation pengelolaan air limbah menggunakan GPSX, di mana diagram alir dibuat sesuai dengan perencanaan dan kualitas air limbah serta debitnya dimasukkan sesuai keadaan existing, sehingga diketahui effluentnya sudah memenuhi standar baku mutu lingkungan PP nomor 22 tahun 2021. Selanjutnya merupakan bab desain details. Yang pertama merupakan unit grease trap. Kriteria desain yang digunakan untuk unit grease trap kami ambil dari Kementerian PPA tahun 2015. Terdapat detail gambar yang dapat dilihat pada layar, yaitu dengan panjang 0,6 meter, lebar 0,2 meter, dan kedalaman tangki 0,7 meter yang sudah sesuai dengan kriteria desain. Dan terdapat juga 3D desain dari unit tersebut. Selanjutnya merupakan unit bak ekualisasi. Kriteria desain yang digunakan untuk unit bak ekualisasi kami ambil dari Davis tahun 2010. Terdapat detail gambar yang dapat dilihat pada layar dengan panjang 7,5 meter, lebar 5 meter, dan ketinggian tangki 4 meter yang sudah sesuai dengan kriteria desain.
dan terdapat juga 3D design dari unit tersebut. Selanjutnya merupakan unit MBBR. Kriteria desain yang digunakan untuk unit MBBR kami ambil dari Kementerian PUPR tahun 2015. Pada unit ini menggunakan biofilm dengan materi polyethylene untuk menjadi media bagi mikroorganisme dalam reaktor yang melakukan aerasi. Dapat detail gambar yang dapat dilihat pada layar dengan panjang 7,5 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman tangki 4 meter, yang sudah sesuai dengan kriteria desain. Dan terdapat juga 3D desain dari unit tersebut. Selanjutnya merupakan unit sedimentasi. Kriteria desain yang digunakan untuk unit sedimentasi kami ambil dari Kementerian PUPR tahun 2015. Terdapat detail gambar yang dapat dilihat pada layar dengan panjang 4,5 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman tangki 4,5 meter, yang sudah sesuai dengan kriteria desain. Dan terdapat juga 3D desain dari unit tersebut. Selanjutnya merupakan unit disinfeksi. Kriteria desain yang digunakan untuk unit disinfeksi kami ambil dari Medcap dan Handy tahun 2003. Terdapat detail gambar yang dapat dilihat pada layar, yaitu dengan panjang 2 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman tangki 4 meter, yang sudah sesuai dengan kriteria desain. Dan terdapat juga 3D desain dari unit tersebut. Selanjutnya merupakan unit effluent tank. Terdapat detail gambar yang dapat dilihat pada layar, yaitu dengan panjang 5 meter, lebar 5 meter, dan ketinggian tangki 4 meter. Dan terdapat juga 3D desain dari unit tersebut. Untuk mass balance IPAL ini, debit dan konsentrasi yang masuk maupun keluar sudah mencapai nilai yang seimbang. Terdapat site layout yang dapat dilihat pada layar dengan beberapa detail gambar, dan IPAL yang kami rancang sudah sekomplit mungkin agar kebutuhan lain menjadi kecil. Lalu terdapat layout dari IPAL, yaitu bagian kiri merupakan tampak atas IPAL tanpa tutup dan bagian kanan dengan tutup. Dan terdapat pada layar yaitu gambar 3D dengan IPAL bagian kiri dengan atap dan bagian kanan tanpa atap. Terdapat pada layar bagian kiri 3D tampak atas ruang operasional dan bagian kanan 3D ruang operasional tanpa atap. Profil hidrolis yang kami desain sudah terus menurun agar air dapat mengalir dari unit ke unit lainnya. Selanjutnya adalah penjelasan pada aspek struktur. Berikut adalah hal yang diketahui dan diasumsikan dalam perhitungan struktur, di mana kami mengacu pada ACI 350R standar untuk bangunan teknik lingkungan. Berikut adalah hasil perhitungan pada slab dan juga dinding. Berikut adalah gambar dari potongan memanjang dan potongan melintang serta detail dari tulangan lentur dan tulangan pembagi sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Berikut adalah metode konstruksi dari struktur bawah dan struktur atas terdiri dari bore pile, pile cap, dan tie beam, slab on ground, soldier piles, kolom, dan dinding. Mengenai RAB yang telah kami hitung. Berikut adalah WBS level 1 sampai 2 untuk proyek pembangunan IPAL FTUI yang dimulai dari pekerjaan persiapan, dinding penahan tanah, struktur, arsitektur, serta MFP. Dan berikut adalah rincian dari WBS-nya. Dan berikut adalah perkiraan waktu yang kami rancang dengan menggunakan kurva S untuk memperhitungkan estimasi dari progres per minggunya, di mana pada kurva S ini kami juga memperhitungkan adanya libur hari raya. Dari kurva S yang telah ditampilkan sebelumnya, dapat dilihat tabel ringkasan perkiraan waktu pelaksanaan proyek, di mana pada tabel terlihat pekerjaan, durasi, dan jadwal pelaksanaan dimulai dari tanggal 3 Januari 2022 hingga 4 September 2022, sehingga total durasi bangunan diperkirakan adalah selama 228 hari. Kemudian berikut kami tampilkan anggaran yang diberikan dari FTUI adalah sebesar 2% dari total anggaran, yaitu sebesar 5,2 miliar. Selanjutnya adalah contoh salah satu ASP untuk pekerjaan pembersihan ulir dengan mempertimbangkan tenaga kerja dan material yang kami gunakan. Selanjutnya berikut adalah RAB yang kami hitung setelah menentukan volume dari tiap pekerjaan yang berdasarkan perhitungan BOQ. Dan berikut adalah RAB untuk operasional dan maintenance dengan volume yang sudah diperhitungkan untuk 1 tahun. Setelah semua RAB diperhitungkan, didapatkan total budget yang dibutuhkan untuk pembangunan IPAL FTUI adalah senilai 1,3 miliar. Yang jika dibandingkan dengan RKAT FTUI, maka disimpulkan bahwa RAB proyek masih memenuhi. Dan bila dibandingkan dengan proyek IPAL serupa, terdapat sedikit perbedaan, di mana IPAL FTUI ini memiliki RAB yang lebih tinggi karena adanya perbedaan waktu dan tempat pembangunan, harga satuan yang digunakan, serta kemampuan tenaga kerjanya. Selanjutnya kami juga merencanakan mengenai SOP dari unit IPAL. Berikut adalah SOP dari unit dan taki IPAL yang kami gunakan, contohnya adalah pada unit desinfeksi, di mana klorin harus dipastikan berjalan secara terus-menerus, dan dilakukannya inspeksi rutin, serta perawatan peralatan untuk menghindari kebocoran bahan kimia. Berikut merupakan SOP untuk peralatan yang kami gunakan, contohnya adalah pada air lift pump, di mana pompa harus dipastikan tersambung ke listrik dan kontrol panel untuk dapat beroperasi secara baik, dan juga dilakukan perawatan secara rutin berdasarkan buku manual yang ada. Berikut juga merupakan beberapa SOP dari peralatan yang kami gunakan. Lalu kami juga merancang mengenai testing dan commissioning, di mana commissioning ini dilakukan untuk jaringan perpipaan serta untuk IPAL. Dan selanjutnya kami akan menampilkan video trailer dari perancangan IPAL FTUI. Selamat datang pada video singkat dari rancangan IPAL FTUI oleh kelompok 14. Pada video ini terdapat IPAL, ruang operasional, dan sprinkler water. Pada IPAL terdapat 5 unit yang terdiri dari unit bak ekualisasi, unit MBBR, unit sedimentasi, unit desinfeksi, dan unit effluent. Air daur ulang dari effluent akan didistribusikan ke sprinkler water untuk penyiraman tanaman. Lumpur dari unit sedimentasi akan menuju sludge box dan sludge drain filter press
basah menjadi lumpur kering sehingga lebih mudah diangkut. Pada ruang operasional terdapat dua ruangan, yaitu ruangan panel kontrol dan uji sampel serta ruang genset. Sekian video singkat ini.